Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Yusra Nedi MPD. Kepada Bapak Yusra, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apresiasi dari sekolah terhadap capaian yang telah dicapai oleh Bu Musda Rahmawati, calon guru penggerak angkatan keempat, perwakilan dari sekolah kita satu-satunya di SMP Negeri 31 Padang ini, yang telah menimba ilmu dari pemateri dari tutor-tutor terbaik bangsa Indonesia terkait apa itu guru penggerak. Jadi semoga apa nanti yang akan disampaikan oleh beliau dapat menjadi pelajaran bagi kita, dapat menjadi acuan bagi kita. Apa sih filosofi pendidikan dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara? Kemudian bagaimana budaya positif yang mesti kita kembangkan di sekolah ini, dan terakhir nantinya aplikatif dari bagaimana membuat media pembelajaran yang kekinian dengan aplikasi Canva nanti insya Allah. Kemudian harapan kami selaku perwakilan dari sekolah, semoga Bapak dan Ibu dapat mengikuti acara ini dengan seksama dari awal sampai akhir hendaknya, dan sampai bisa. Semoga media Canva nanti yang akan disampaikan oleh Bu Musda dapat kita pahami dan dapat kita gunakan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu untuk memulai acara ini, untuk membuka acara ini. Marilah kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Realisasi calon guru penggerak oleh Ibu Musda Rahmawati MPD mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif sekolah, dan nanti akan dilanjutkan dengan pelatihan pembuatan media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva. Kepada Ibu Musda, kita silakan. Terima kasih Bu Butet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita sebagai pendidik itu adalah menuntun anak-anak. Nah, ini yang semboyan yang selalu kita dengar, yang kita ketahui tentang trilogi pendidikan, ing ngarso suntolodo, ing madiu mangun karso, atau yang paling sering kita dengar adalah Tuturi Handayani, dan bahkan sudah kita pakai logonya sebagai logo pendidikan kita. Nah, yang mana artinya ini, di depan kita memberikan teladan, di tengah kita membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang kita memberikan dorongan. Nah, mungkin ini bisa kita contohkan zaman sekarang. Sebagai teladan, kita sudah tahu kita memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak-anak kita. Kemudian ketika di tengah-tengah mereka, kita untuk zaman sekarang kita berusaha untuk selalu berkarya, berinovasi, memunculkan semangat belajar mereka dengan menggali kekuatan-kekuatan yang ada pada anak-anak kita. Kalau di belakang tentu kita akan selalu memberikan dorongan, motivasi, kita menjadi motivator yang baik pada anak-anak kita untuk belajar yang lebih merdeka atau lebih menyenangkan. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan kita pendidik itu sebagai petani. Kenapa Bapak Ibu?
kita dianggap sebagai petani. Nah, bagaimana petani? Mungkin ada Bapak Ibu yang mengetahui bagaimana petani itu bisa menghasilkan kualitas tanaman yang baik. Nah, ini kebetulan ada Pak Ajo atau Pak Samsulza yang berpengalaman dengan bertani. Mungkin sudah mengetahui semua bagaimana treatment agar tanaman padi itu bisa menjadi padi yang berkualitas, jagung yang berkualitas, kemudian cabai, tanpa kita harus menuntut cabai itu berubah menjadi padi. Jadi kita sesuaikan. Nah, ibarat petani yang hanya memberikan treatment, yang hanya memberikan motivasi, menggali, kemudian mengembangkan potensi anak kita tanpa menuntut dia harus menjadi layaknya seperti bibit padi kita paksa menjadi jagung, itu tidak boleh. Kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara juga dikenal dengan pemikirannya. Kita itu mendidik atau mengajar anak kita itu harus kita sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk, di mana semua perkembangan teknologis sangat pesat sekali. Anak-anak kita sangat mahir dengan untuk kodrat zamannya sekarang. Seperti yang kita ketahui, kita sekarang sedang menjalani atau berada pada posisi revolusi 4.0. Kalau anak itu bukanlah kertas kosong, ini yang kita sebut dengan bukan tabula rasa, di mana anak-anak ini terlahir sebenarnya dia sudah memiliki kodratnya sendiri, mungkin masih samar-samar. Nah, itulah tugas kita sebagai pendidik, menggali tulisan yang samar-samar pada kertas tadi untuk kita perjelas. Jadi kita tidak bisa memaksakan kepada anak, kehendak kita anak harus begini dan harus begitu, karena dia sudah memiliki goresan atau tulisan yang masih samar-samar yang dibawanya sejak lahir. Jadi teori ini kita sebut dengan bukan tabula rasa. Nah, tujuan pendidikan ini bisa kita simpulkan yaitu menuntut dengan cara memfasilitasi, membantu anak-anak untuk menebalkan garis yang samar-samar tadi agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Kemudian pendidikan yang kita akan wujudkan sekarang ini adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Artinya bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, mungkin dengan cinta kasih, penuh kasih sayang, bukan untuk meminta suatu hak, bukan untuk menuntut, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Nah, apa itu keyakinan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan, Bapak Ibu? Kalau kita mendengar kata-kata peraturan, itu pasti yang terbayang oleh kita adalah pelanggaran, kemudian hukuman atau sanksi-sanksinya. Nah, konsep kita mendidik sekarang adalah menanamkan keyakinan, nilai-nilai universal, nilai-nilai positif pada anak tersebut terlebih dahulu untuk menciptakan suatu kedisiplinan tanpa kita memberikan sanksi di awal, mengatakan sanksi kepada siswa, tapi mengajak siswa, menanamkan keyakinan kepada siswa bahwa apa yang dilakukannya ini benar atau salah. Contoh saja Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan, harus keyakinan. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda motor? Jika kita langsung teringat dengan peraturan, kita takut dengan polisi, pasti kita memakai helmnya ketika melewati tempat-tempat atau jalanan yang sering ada polisinya. Tapi kalau keyakinan pada diri kita sudah tertanam, kalau helm itu adalah berfungsi untuk keselamatan kita. Nah, jadi kita akan senantiasa memakai helm ketika kita berkendaraan. Ada Bapak?
Coba contohnya yang langsung dalam proses belajar dan di dalam kelas. Contohnya Pak, dalam proses belajar di Yang kelas. seperti yang itu aturan di luar tadi kan. Iya. Nah, sekarang contohnya yang langsung di dalam kelas dan dalam yang waktu kita lakukan akan kita belajar gitu. Oke, terima kasih Pak. Nah, mungkin ada contoh dari keyakinan kelas ini. Di dalam kelas ini sudah kita cobakan, kita buat aksi nyata. Ini Bapak, kita sudah coba. Di awal, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mengajak anak berdiskusi. Ananda, apa keinginan Ananda tentang kelas impian Ananda? Bagaimana kelas yang Ananda inginkan, kelas yang terbaik nantinya? Mari tuliskan di kertasnya masing-masing. Kita berikan kertas karena dia kadang-kadang anak ini takut menyampaikan pendapatnya. Ternyata kita kumpulkan macam-macam. Ada yang kompak, menjaga kebersihan. Ternyata di hati nurani anak-anak ini kalau kita tanamkan apa sebenarnya yang dia inginkan. Dia inginkan kelas itu bersih. Dia inginkan kelas itu indah. Dia inginkan kelas itu ada kipas angin. Artinya dia menginginkan rasa nyaman. Kemudian dia menginginkan tepat waktu. Dia ada juga yang menuliskan di sana berdoa sebelum belajar. Nah, kita buat kesepakatan di awal sebelum pembelajaran. Kita simpulkan, kita ajak mereka bersama menyimpulkan. Ternyata mereka menginginkan kedisiplinan. Nah, kedisiplinan ini kita kaji, berarti mereka tidak akan terlambat datang sekolah tanpa keperluan yang sangat urgent. Kemudian disiplin dalam mengerjakan tugas, disiplin dalam segala halnya. Kemudian yang kedua, di kelas 9G dia menetapkan karena kekuatan sekolah kita sudah ada tentang 5S, kita akan tetap menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, jadi ini ternyata anak-anak kita juga menginginkan hal ini. Kemudian tanggung jawab, kebersamaan, saling menghargai, menjaga kebersihan, dan itu segala macamnya. Ini contoh nyatanya di kelas Pak Jo. Udah Pak, ini contoh keyakinan kelas. Ini juga contoh dari keyakinan kelas dari beberapa kelas yang lain. Kalau sudah berkata, kita sepakat dengan anak-anak kita tentang keyakinan kita, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti tidak ada lagi yang tidak menyayangi atau membuli temannya atau tidak menghargai gurunya. Karena ini sudah merupakan kesepakatan kita bersama. Ya, memang rasanya memang agak berat kalau kita laksanakan, tapi insya Allah kalau kita mulai perlahan-lahan kita menumbuhkan rasa cinta kita dan mengajar kita dengan kasih sayang, artinya menyentuh hatinya terlebih dahulu. Mudah-mudahan perlahan tujuan dari profil belajar Pancasila ini akan tercapai oleh kita. Lanjut Bapak Ibu. Kemudian kita juga harus tahu terlebih dahulu kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar murid kita khususnya. Di mana murid kita ini sebenarnya butuh cinta dan kasih sayang. Terkadang mereka tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan di rumah. Itu ternyata kalau kita gali banyak faktornya. Ada yang mereka tidak mendapatkan kasih sayang di rumahnya karena orang tuanya sibuk, karena orang tuanya tidak mendampinginya dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, ternyata sampai di sekolah kita langsung marah-marah kepada anak kita. Nah, kita harus mengenal dulu kebutuhan anak kita ini. Ada suara saja yang kita anggap sepele, ini bagi anak-anak kita itu bisa berpengaruh pada kehidupannya. Nah, seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka menyanyi. Nah, berarti dia mau kebutuhannya kesenangan. Kadang ada anak kita ketika kita mengajar,
yang namanya anak kita ajar di dalam kelas jumlah yang banyak ya Bapak Ibu, kalau dalam keadaan normal 32, tentu ada saja ulangnya yang bersenandung lah. Tapi kita ingin, kalau kita sudah sepakati di awal tadi saling menghormati, berarti anak kita ini dia akan tertanam pada dirinya ketika guru berbicara menyampaikan materi, dia tidak akan bersenandung. Bapak Ibu, kita juga harus melihat dalam kehidupan sehari-hari kita mendidik di sekolah, di kelas, kita harus tahu di mana posisi kita sekarang. Posisi kontrol. Apakah kita sebagai penghukum yang selalu memberikan hukuman kepada anak, bahkan ada yang memberikan hukuman fisik? Ini tidak boleh lagi Bapak Ibu, hukuman fisik tidak boleh. Kemudian membuat orang merasa bersalah, ini banyak kita lakukan, tapi ternyata tidak mempan pada anak-anak kita. Mungkin dengan suara rendah, anak-anak kita ini belum juga bersemangat belajar dengan kita keluarkanlah kata-kata kita membuat merasa bersalah tadi. Gimana Lagina, Ibu? Apa yang harus Ibu lakukan Lagina? Kalau istilah Minangnya, ba'aju caranya Ibu lekona, Allah Ibu ajan, Allah Ibu agian sadunyo, kalian tidak juga mau belajar. Nah, tapi ternyata ini tidak mempan. Kemudian bagaimana kita boleh memposisikan diri kita sebagai teman, karena anak-anak kita, anak-anak usia remaja sekarang Bapak Ibu, kita jadikan dia teman. Ya, kita berteman dengan mereka, bagaimana kita memposisikan diri sebagai temannya, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui berbagai pendekatan persuasif. Nah, ini bisa kita lakukan. Kemudian posisi monitor atau pemantau. Kita selalu menggunakan slip catatan, draft check, segala macam untuk kegiatan anak-anak kita. Kemudian ada lagi posisi manajer. Nah, posisi manajer ini posisi yang baik, yang paling baik Bapak Ibu, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, kita berkolaborasi dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi kita menghendaki anak-anak kita dia mencari solusi sendiri atas permasalahannya, tanpa kita berikan hukuman terlebih dahulu kepadanya, menyampaikan sanksi-sanksinya. Kita sampaikan peraturan kelas yang bagaimana atau kesepakatan yang bagaimana yang sudah dilanggar oleh anak tersebut, sehingga dia bertanggung jawab. Nah, langkah tersebut kita lakukan dengan langkah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya ini bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau kita menghukumnya dengan denda sekian, uang sekian, itu menebus kesalahan, tapi bukan bisa tertebus. Besoknya dia bisa melakukan lagi. Sekarang kita menanamkan kepada mereka untuk belajar dari kesalahannya, kemudian memperbaiki hubungan. Kadangkala kita sudah melakukan kesalahan, kemudian dia sudah dicap tidak baik lagi di kelompoknya. Nah, itu akan terjadi pembunuhan karakter. Dengan proses restitusi ini, kita bisa memperbaiki hubungan mereka dengan kelompoknya. Kemudian kita memberikan tawaran, bukan paksaan. Kita tawarkan. Kita menuntun mereka melihat ke dalam dirinya. Kemudian kita mencari kebutuhan dasarnya, kenapa, apa penyebabnya mereka melakukan pelanggaran seperti itu. Kemudian kita mencari jalan-jalan yang paling terbaik untuk mengatasinya. Dan kita fokus karakter, bukan tindakan. Kemudian kita menguatkan mereka
mengendalikan muridnya yang berbuat salah ini pada kelompoknya. Artinya kalau istilah kita itu klarifikasi nama baik lagi. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Bagaimana kita mengatasi permasalahan kepada anak kita? Itu ada 3 cara. Dengan cara yang pertama menanyakan keyakinan. Nah, mungkin bisa pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada anak itu kita tanyakan dulu. Nah, misalnya ada siswa yang keluar ketika jam pelajaran kita cari anak tersebut, kemudian kita tanyakan, nah, nilai-nilai apa dari kesepakatan yang sudah kita sepakati di kelas kira-kira yang Ananda langgar. Kemudian kita juga bisa menanyakan, kamu ingin menjadi seorang apa, nak, kalau seperti ini. Kemudian ada langkah menstabilkan identitas. Kita tidak menghukum mereka, kita menyampaikan kepada mereka, setiap orang pasti akan pernah melakukan kesalahan, nak. Nah, kamu bukan satu-satunya. Ibu tidak akan menyalahkan kamu. Ibu hanya ingin mencari solusi dari permasalahan kamu. Apa masalahnya? Kemudian yang terakhir yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanyakan, apa alasan kamu melakukan hal ini? Kenapa tidak masuk di jam ibu? Kenapa sampai ada di kantin? Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita cari solusinya. Mungkin kalau orang tua kamu sibuk, kamu sudah mulai beranjak dewasa, mungkin sudah bisa menyiapkan makanan pada pagi harinya. Jadi kita bisa mencarikan solusi kepada anak-anak kita. Itu contohnya tadi Bapak Ibu, pada anak-anak kita yang tidak disiplin waktu, dia keluar ketika jam kita dan pergi sarapan ke kantin. Kita bisa melakukan restitusi kepada mereka. Sekian Bapak Ibu tentang modul sosialisasi modul filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif sekolah. Nah, hari ini kita harapkan kita bisa bersama-sama menyepakati budaya positif di sekolah kita yang akan kita kuatkan Bapak Ibu. Sebelumnya kepada tahapan membuat budaya positif menyepakati sekolah impian kita bersama. Jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Oke, terima kasih Bu Intan. Bagaimana kategori guru bisa dikatakan berhasil dalam menerapkan merdeka belajar? Nah, yang namanya merdeka, Bapak Ibu, berarti tidak ada paksaan. Dengan senang hati, kita merdeka tapi senang hati. Tidak terikat kita dengan hukuman-hukuman, dengan sanksi-sanksi. Nah, mungkin kita bisa katakan kita berhasil, kita bisa melihat antusias anak-anak ketika belajar dengan kita. Anak-anak tidak merasa ketakutan belajar dengan kita. Dia merdeka. Dia mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan. Itu bisa kita amati. Tapi kalau misalnya anak ini bisa kita lihat pada kelas kita sehari-hari, setelah kita menerangkan semua materi kita, mereka tidak bersemangat, tidak termotivasi. Bahkan ketika kita ujikan kembali, kita tanyakan kembali kepada mereka, tidak satu pun yang bisa menyampaikan pendapatnya. Mungkin itu kategorinya kita belum merdeka belajar, mengajar. Kita belum merdeka mengajar. Jadi kategori guru dikatakan sudah memberikan merdeka belajar kepada anak, bisa kita lihat dari motivasi dan antusias anak-anak itu belajar dengan kita, dan tentunya bisa kita lihat hasil belajarnya. Mungkin seperti itu Bu Intan. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu itu sudah tahu, itu kita tidak monoton dalam mengajar, kita berikan berbagai bentuk media-media yang menyenangkan. Kita masuk pada dunia mereka. Mungkin kita tadi sebagai teman, bagaimana mereka bisa lebih tertarik dengan pelajaran kita. Terima kasih Bu Intan. Gimana Bu Intan? Ya.
Masih ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan Pak Basri ya, silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Darmawati. Saya mendengar lagu Mas Budi Penggerak itu dalam dirinya ada tertarik saya jadi pertanyaan. Apa katanya memang saya dapat ya, guru penggerak belajar bergerak berbagi untuk negara. Nah pada kata-kata belajar bergerak itu jadi pertanyaan, belajar apa yang dimaksud? Memangnya kami selama ini tidak bergerak kan itu. Jadi semacam agak rancu sana. Kok kita guru penggerak itu diarahkan belajar bergerak? Seolah-olah selama ini kami ngajar duduk-duduk saja. Terima kasih Bu Darmawati. Oke, terima kasih Pak. Kita coba sedikit. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Ya Pak, belajar memajukan pendidikan Indonesia. Nah, program guru penggerak ini adalah program pemerintah mengajak kita untuk bergerak kembali. Karena pemerintah menganggap dan melihat atau mengamati selama ini kita masih kurang bergerak. Karena tuntutan zaman ini Bapak Ibu. Bergerak itu bukan mengajar bergerak di dalam kelas, tidak. Bergerak untuk belajar, mengupdate dan mengupgrade ilmu kita kembali, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga kita bisa mengajar sesuai dengan kodrat zaman tadi. Seperti halnya istilah dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara tadi, kita mengajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Mungkin itu maksudnya Pak, bergerak itu kita bergerak, ayo kita bergerak melakukan transformasi pendidikan, perubahan pendidikan agar pendidikan kita ini lebih maju ke depannya. Ibu Eni sama Fadal ini sebetulnya banyak cara untuk menambah nilai kalau anak tidak mencapai KKM-nya, dan caranya mungkin kan nilai itu banyak, ada teori, ada praktek atau praktek. Banyak caranya, tergantung studi masing-masing. Jadi semenjak dulu pengalaman saya, tidak bisa. Tergantung gurunya mengolahnya. Mungkin anak tuh motivasinya dikasih mereka mungkin perhatian, tidak ada buku dikasih buku misalnya, panggil orang tuanya, banyak seninya, tergantung gurunya. Mungkin gurunya kurang mampu, mungkin di metode itu mereka tidak mampu mengajar anaknya, atau dikatakanlah tidak berhasil mengajar anaknya. Banyak faktornya yang bisa kita lakukan. Caranya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Eni. Kembali lagi kepada kita gurunya ya Bu, bagaimana seninya, bagaimana treatmentnya kita untuk memberikan pengajaran pendidikan kepada anak kita. Terima kasih Bapak Ibu karena waktu yang membatasi kita istirahat dulu, kita break dulu, salat zuhur isoma. Nanti kita kembali lagi pada pelatihan pembuatan aplikasi pembelajaran, pembuatan media pembelajaran dengan aplikasi Canva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.